bereksperimen untuk menciptakan sebuah netralitas di dalam tubuh, sehingga respon yang mungkin ibu-ibu yang tadi rasakan saat melakukan di treatment, mungkin ada yang mengganjal di bagian cakra tenggorokan ataupun ada tekanan di cakra jantung. Dengan teknik tertentu yang simple, itu akan bisa melepaskan. Mau dicoba? Oke, nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jadi di dalam tantra ini sebenarnya yang dibebaskan apa sih? Sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang tidak terlihat? Sesuatu yang tidak terlihat, cuman ekspresinya sesuatu yang terlihat gitu kan. Yang dibebaskan yang di dalam. Jadi manusia itu kan terdiri dari dua bagian ya, material dan energi ataupun jiwa ya. Nah sekarang jiwa ini kita sadar nggak sih? Jiwa kita seperti apa? Jiwa itu apa? Kesadaran itu apa? Pikiran itu apa? Apakah suatu objek yang terlihat? Tidak bisa dilihat. Tapi tanpa jiwa? Tidak bisa melihat. Jadi sebenarnya kita harus mengaitkan antara tantra, yantra, dan mantra. Tiga bagian ini kalau kita benar-benar memahaminya, kita akan bisa melepaskan diri dari sebuah kemelekatan, sehingga terjadi yang namanya penyatuan diri kita dengan Tuhan, meleburnya jiwa kita dengan Tuhan. Mungkin kalau orang Hindu tingkat tertinggi adalah moksa, betul ya? Apakah sudah ada yang bisa moksa? Ya karena itu terjadi di dalam Tantra Bhairava ketika mereka melakukan itu semua, melakukan pemenuhan ya, dalam artian semua hal dipenuhi sampai pada titik maituna, melepaskan seksnya sampai dia benar-benar puas, sampai dia benar-benar bosan gitu kan. Artinya apa? Sudah tidak ada penasaran lagi. Ketika sudah selesai pada titik tersebut, dia akan melakukan ritual yang namanya upawasa. Dia berpuasa dari segala macamnya, dari mulai makanan enak, seks dan sebagainya. Dia berpuasa sampai dia tubuhnya mengecil, kering, kurus, tidak minum, tidak makan, tubuhnya terus mengecil, tetapi dia masih hidup. Karena apa? Karena oksigen, sedangkan oksigen masih ada kadar airnya, sampai mengecil sampai dia hilang. Ada yang gagal, sudah kecil dia gagal, masih kepikiran, akhirnya dia stop, berhenti. Kecil nggak bisa, besar nggak bisa, jadilah Batara Karang atau yang disebut Jenglot. Jenglot itu produk gagal moksa pada aliran Tantra Bhairava. Makanya Jenglot itu hidup, dia nggak bisa mati, dia nggak hidup juga ya, begitu-begitu, tapi bagian tubuhnya tetap tumbuh, kuku, rambut dan sebagainya. Ada yang jual Jenglot Batara Karang mahal kan? Ada. Padahal itu kan produk gagal. Dan dia makannya darah. Betul. Darah manusia. Darah manusia. Darah siapa ya? Oh, itu dimakan? Itu makan ya. Karena orang sebelum sebelum masuk ke fase tersebut, dia harus makan darah manusia, daging manusia, seks bebas, sampai semuanya terpuaskan, baru dia mulai puasa. Upawasanya dimulai. Oh, berarti sekarang ikut Barawa gitu ya? Kan ada ikut Barawa sekarang. Cuman yang sekarang ini sudah diedit, tidak menggunakan darah manusia lagi, tapi darah hewan,
Dan itu harus menggunakan satu daging yang sama. Misalkan makan ayam, ayam terus. Dimulai dari ikan. Jadi makanan dari laut. Setelah dia bosan, pindah ke makanan yang daging. Daging ya harus satu jenis. Kalau ayam, ayam saja. Terus menerus sampai dia sudah bosan, tahap selanjutnya dan sebagainya. Betul. Intinya adalah sebenarnya filosofi mereka adalah menyatu ketika dia moksa, maka jiwanya menyatu dengan Tuhan. Dan konsep ini digunakan juga di Jawa, mungkin terkenal juga Sesi Tijenar yang beraliran Manunggaling Kaul Gusti, ya, tentang penyatuan diri dengan Tuhan. Artinya dia tidak merasa dirinya ada, yang ada Tuhan. Dan konsep Siti Jenar ini memang di Jawa itu memang terkenal sekali, di kejawen ya, Islam kejawen itu kan. Intinya adalah sebenarnya dalam tingkat pencerahan yang paling tinggi adalah dia sudah tidak membutuhkan apapun lagi. Dan uniknya, ketika dia tidak merasa membutuhkan apapun, semesta akan memberikan segalanya. Artinya, ketika seseorang sudah melepaskan diri dari kemelekatan, melepaskan diri dari ketakutan, kekhawatiran besok mau makan apa, besok angsuran dari mana, justru semesta akan memberikan. Karena selama ini kita selalu menggunakan otak kiri kita. Otak kiri selalu identik dengan rasa khawatir. Ketika khawatirnya tinggi, cemas, nggak bisa tidur, bermasalah pada lambung. Ketika bermasalah pada lambung, orang energi mengatakan ada blocking di solar plexus. Ketika dia tidak bisa menggunakan hatinya dengan bijaksana, orang energi mengatakan ada sumbatan blocking pada cakra jantung. Ketika hidup tidak merasa puas, merasa terzalimi, merasa rendah diri, atau merasa direndahkan oleh kehidupan, maka terdapat sumbatan pada cakra tenggorokan. Dan ketika seorang tidak menggunakan mata hatinya, tidak bisa menggunakan instingnya, maka blockingnya ada pada cakra mata ketiga. Dan ketika seseorang sudah beribadah, sudah sembahyang, tidak mendapatkan ketenangan, ada blocking pada cakra mahkota. Dan sekarang, apakah bisa blocking tersebut dilepaskan dengan cara yang mudah, yang elegan? Jawabannya bisa. Mau tahu? Mau praktek? Jika tantra menggunakan dua unsur, feminim dan maskulin, disimbolkan sebagai simbol segitiga, belum ada spidolnya. Jadi segitiga ini seperti ini ya, sudut yang kiri, yang kanan, yang atas, punya 3 sudut, betul ya? Anggap yang kiri adalah feminim, yang kanan maskulin, yang atas adalah puncaknya. Tujuan akhirnya apa? Artinya tujuan akhirnya adalah Tuhan. Dengan tradisi tantra yang tadi diberikan oleh Tenzo, dan Tenzo mengatakan beberapa kali bahwa tantra ini bisa bekerja ketika ada unsur feminim dan maskulin di situ. Jadi ketika ada sebuah perbedaan antara A dan B dilandasi oleh garis yang menghubungkan, segitiga ada garis di bawah. Ini adalah garis tanah. Sifat tanah apa? Menerima. Ketika kita bisa menerima sebuah perbedaan menjadi netral, artinya kita sudah bisa naik ke atas. Tetapi kalau kita masih berbicara kamu benar, kamu salah, berarti kita belum bisa membentuk sebuah garis di bawah, garis penyangganya. Jadi tingkat spiritualitas itu akan benar-benar bermanfaat bagi diri kita dan orang lain
ketika garis penghubung kita, garis penyangga segitiga ini sudah kita buat. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman sudah bisa membuat garis tanah tersebut, garis penyangga tersebut, garis penerimaan? Ketika teman-teman bisa menciptakan garis tersebut, artinya kalian sudah menyatu dengan Tuhan. Ketika sudah menyatu dengan Tuhan, kalian sudah tidak punya kekhawatiran. Ketika tidak punya kekhawatiran, justru semesta akan memberikan segalanya. PR kita cuma di situ. Bahkan orang sampai mati pun belum bisa untuk menciptakan garis penyangga tersebut. Ayo, belajar dari sekarang, belajar untuk menerima. Sulit ya, saya pun masih belajar. Jadi inti dari tantra adalah menciptakan sebuah penerimaan. Tadi saya kutip juga dari beberapa omongan dari Tenzo juga, bahwa dalam treatment tersebut sebagai terapis dia harus menerima pasiennya. Betul dong, pasien datang harus terima dong, masa ditolak? Artinya ada penerimaan. Tenzo sudah membuat sebuah garis penerimaan di situ. Sudah ketemu maskulin dan femininnya. Maka terjadilah sebuah pembebasan. Konsep tantra itu kan pembebasan sehingga terjadinya perluasan kesadaran. Sadar akan traumanya, sadar akan kelemahan dalam dirinya. Konsepnya sudah terjadi. Sekarang kalau kita mengacu dalam kehidupan kita, apa sih yang kita butuhkan? Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu dong. Tapi kenapa kita khawatir? Katanya Tuhan tahu. Kenapa khawatir? Tuh. Padahal kita diberikan mata kan 3, 4 malah 5. Bener nggak? Mata kita ada 5, bener nggak? Coba itu. Nah, mata kaki 2. Mata-mata. Jadi konsep sederhananya itu tadi. Jadi konsep tantra ini bisa digunakan sebagai teknik penyembuhan apapun. Misalkan teman-teman sebagai akupuntur, teknik tantra bisa digunakan di situ. Dengan menyadari, dalam artian ketika pasien datang, oh, saya sudah menciptakan sebuah garis penerimaan, garis penyangga antara saya dan pasien, antara healer dan pasien, feminin dan maskulin. Perbedaan sudah terjadi kan, pasien dan healernya sudah terjadi perbedaan. Kita sudah menerima pasiennya. Konsep ini terjadi ketika kita sudah menyadarinya, sudah membuat persepsi itu. Seperti inti atom, dia akan berubah sesuai dengan pengamatan. Ketika tidak diamati, dia hanya sebagai gelombang. Tapi ketika diamati, dia menjadi sebuah partikel. Jadi gelombang adalah sesuatu yang belum nampak, sesuatu yang tidak masih berupa probabilitas. Nah, besok itu probabilitas. Kita nggak tahu besok seperti apa. Tetapi besok kita bisa ciptakan mau apa. Bener nggak? Oh, besok saya mau datang ke pelatihan. Oh, besok saya mau ngajar. Kita kan sudah menentukan. Oke, sekarang siapa yang punya trauma yang belum selesai? Kita akan praktek. Ini belum pernah dirilis dia. Sana apa traumanya atau sadar nggak tahu. Trauma yang disadarin dulu, ada nggak? Kita lihat. Dia Ada ketakutan atau ada apa? Ada ketakutan, Pak? Atau apa? Takut bawa motor? ini ketakutan. Satu persatu mungkin Bapak dulu, Pak.
Ah, betul. Iya. Mau pakai tempat tidur? Boleh. Enggak apa-apa. Ini ditinggalin sama ibu. Ya, tadi Bapak kesini dengan siapa, Pak? Dengan istri dong. Berarti terapisnya harus istrinya, benar dong? Wah, iya. Saya Kan seperti Tenjo kan? Harus ada feminim dan maskulin. Saya ikutin. Oke? dia nggak percaya sama saya. Enggak apa-apa. Enggak penting gitu kan. Kalau nggak percaya kenapa dinikahin, Pak? Maksudnya Oh, ini kan dah hipno, enggak kamu enggak bisa hipno saya di gitu. ya. Oh, ini Bu sebelah sana, Bu. Saya pandu dari sebelah sini. Oke. Nah, di dalam treatment kita harus paham tentang sikap tubuh ya. Ada sikap tubuh yang harus kita pahamin, yaitu seperti ini, Pak. Nah, ini sikap menerima. Jadi bawah sadar sudah paham. Ketika kita menggunakan sikap seperti ini, bawah sadar akan menerima. Kalau kita bicara tentang energi, pasti bicara tentang sensitivitas terhadap energi, betul ya? Nah, kita punya panca indera. Ketika salah satu indera kita dimatikan, maka tubuh kita akan lebih sensitif terhadap energi. Kira-kira panca indera mana yang harus dimatikan? Yang mudah dimatikan? Mata. Tuh. Berarti Bapak tutup mata. Ibu duduk yang santai. Mengenang masa pacaran itu. Nah, di dalam energi ada istilah di dalam cakra, ada istilah yang garis tengah, tulang belakang. Orang bilang susumna ya. Nah, ketika tulang belakang kita ditegakkan, maka sirkulasi ataupun tidak ada sumbatan pada sumsum tulang belakang. Artinya, neuron di dalam otak mengirimkan signal ke seluruh tubuh kita, disebarkan melalui saraf tepi, saraf pusat itu ya. Dan akhirnya telapak tangan kita ini bisa memancarkan suatu medan listrik. Besarannya tergantung bagaimana aktivitas otak kita. Ketika kita trans, kita nyaman, maka aktivitas elektrik di dalam telapak tangan kita akan bisa dirasakan oleh tubuh seseorang. Oke. Apalagi berbeda jenis kelamin. Sudah tutup matanya. Nah, sekarang Ibu boleh tutup matanya, boleh buka matanya. Oke. Pilih mau buka mata atau tutup mata. Oke. Yang perlu Ibu lakukan hanya mengakses satu perasaan yang paling mudah. Terserah mau rasa marah, tapi berdampak negatif. Berarti rasa damai. Yang paling gampang adalah berterima kasih. Atau bisa sambil membayangkan ketika sedang sembahyang di pura dan sebagainya. Atau membayangkan ketika mendapatkan kebahagiaan, membayangkan tanggal gajian gitu kan, terima. Nggak apa-apa. Karena rasa bahagia ini harus dimunculkan dalam sebuah treatment tersebut. Mungkin kalau teman-teman tadi perhatikan dalam tantra, Tenzo sering memegang cakra solar plexus, betul ya? Itu adalah otak kedua. Cakra solar plexus adalah otak kedua. Artinya apa? Contoh gini, ketika orang cemas kan di pikiran, pasti lambung bermasalah, betul Pak? Nah, inilah alasannya kenapa ketika feminim dan maskulin
bagian tubuhnya menyentuh pada bagian solar plexus, akan terjadi respon energi di dalam sel-sel tubuhnya. Contoh gini, di dalam quantum healing kita belajar tentang penempatan sebuah memori. Contoh, memori berkaitan dengan orang tua bagian kaki ke bawah, dari pinggang ke bawah, diri sendiri dari bagian pinggang sampai dengan tenggorokan, orang lain bagian tangan, sistem bagian kepala. Masih ingat ya? Jadi ketika, di bagian solar plexus ini adalah sebuah sentral di mana dari mulai cakra yang paling bawah, root cakra, sampai dengan mahkota, dia bertemu di sini, berputar di sini. Oke, sekarang ibu bisa sentuh pelan aja di bagian di bawah pusar, sekitar 2 cm, 3 cm di bawah pusar. Oke, jangan ditekan. Oke, ibunya tutup mata dan coba akses perasaan yang paling senang. Di dalam metrik energetik kita harus mengakses rasa euforia yang paling tinggi. Semakin euforia, maka ada istilah ekstasi ya, ekstasi. Bukan obat-obatan ya, tapi obat-obatan itu menyebabkan otak kita menciptakan hormon tertentu. Ketika hormon itu banjir di otak, hormon kebahagiaan, maka ledakan bioelektrik di dalam otak akan berjalan ke sumsum tulang belakang dan menyebar sampai ke tepi-tepi kulit kita. Coba ibu munculkan euforianya, rasa senang ya bu. Bisa membayangkan apapun, munculkan rasa senangnya. Bisa kelihatan nggak? Ada perubahan di bernapasnya, seperti tersengal-sengal.
Terasa Bu, tangannya Bu, di perutnya Bu. Apa yang dirasain Bu? Getar. Kedut-kedut. Biasanya responnya kalau kita yang megang itu perutnya bunyi kertuk 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 kertuk, kayak berantem di dalam itu. Biasanya ujung-ujungnya pasien lepas dia, lepas dari cakra tenggorokan. Kayak orang kembung gitu. Karena otak pertama dan otak kedua saling berkaitan, dan kita lebih mudah untuk mengeksekusi di bagian otak kedua karena di sana nggak ada cangkangnya. Kalau di kepala susah. Jangan nunggu yang lainnya praktek, yang punya pasangannya mumpung ada. Mumpung ada pasangan ya, ayo. Ini sudah. Biarin, teruskan saja sampai benar-benar tidak lebih lama, lebih bagus. Ya. Dia nggak punya memori bagian. Sekarang lagi. Iya, terusin aja Bu, biarin. Karena perbaikan pada energi, jiwa, pikiran, sesuatu yang tidak terlihat, dan pada sesuatu yang material, tubuh, sel, dan sebagainya. Oke, akses rasa bahagianya, euforianya dimunculin biar otak memproduksi dua hormon, dopamin, oksitosin. Tulang belakang tegakin. Kalau udah dapat feel-nya, feel senengnya, feel euforianya, oke, boleh disentuh di bagian cakra solar plexus sekitar 2-3 cm di bawah pusar. Disentuh bukan ditekan ya. Sampai nanti kalau terasa seperti ada bunyi di perut, krek krek krek, dimunculin lagi euforianya lebih kuat lagi. Semakin kuat euforia si terapisnya, maka tubuh akan merespon energi lebih kuat lagi. Pak Gede, praktek Pak? Wah, mumpung ada.
jadi langsung biar dilihat modalnya. Ini mana pasien? Oh, Pak. Oh, udah. Kenalin masih. Nah, Sing. Itu. Bisa, pasti bisa. Nah, masih saya. Pak, ada kuncinya ya. Yang saya ada Saya apa ya? dirasakan sensasi. Ajarin, Pak. Simple. Kalau saya nanti kan Totalitas. iya, Bisa. Makanya belajar. Kalau nggak belajar mana bisa? Kalau bisa nggak mungkin belajar. Oh. Kalau bisa bantu. Jadi intinya yang pertama membuat keterhubungan. Kan sudah keterhubungan ya. Anggap pasien gitu kan, anggap sebagai healer. Jadi sebagai healer menerima kan. Di dalam segitiga itu kan di garis bawah kan garis penyangga, garis tanah. Sifat tanah kan menerima. Jadi sebagai healer kita menerima dulu nih. Sehingga kita menciptakan garis penghubung antara titik A dan titik B. Ketika ketemu titik A titik B, terjadi penyatuan di atas. Paham kan? Nah sekarang persepsinya, oke, saya seorang healer, di depan saya adalah pasien. Oke, saya menerima kedatangan pasien tersebut. Artinya kita sudah bisa menciptakan garisnya. Garis feminin maskulin, perbedaan itu kan, healer dan pasien. Silakan. Coba, Coba santai ya. santai. Ditegakkan tulang belakangnya. Akses perasaan senang, apapun senangnya ya, dimunculkan euforianya. Euforia itu senang yang berlebih. Ketika senang berlebih, otak menciptakan hormon tertentu dan bioelektrik dalam otak tuh jadi lebih kuat lagi dia. Tutup mata boleh. Untuk awal-awal tutup mata boleh. Nanti kalau sudah ke depannya kita harus melihat, harus observasi ya. Nanti kalau feel-nya dia datar, naikin lagi. Kita bayangin apa lagi yang paling seneng gitu kan. Thank you. Terima kasih, banyak amat. Satu cukup. Dilanjutin di rumah.
Kalau dapat feel-nya, feel senangnya, boleh tutup, boleh buka matanya. Oke, bisa gunakan tangan kanan, tangan kiri bebas. Kerasa nggak di perut?
berarti nah ini ya harus lama dia. Udah boleh dibangunkan. Ya silakan membangunkan diri masing-masing. Realnya ini harusnya lama sampai terjadi lompatan-lompatan kayak kerak tangan, berarti ada emosi dengan selesai itu rilis gitu kan. Kadang kaki kerak, Kakinya kan kayak nendang. nah rilis dengan sendirinya. Kadang dia batuk. Dan sebenarnya sebagai healer ya, kita bisa mengamati feel kita gitu kan. Karena terjadi keterhubungan nih. Nah, biasanya kalau dalam tantra itu healer bisa merasakan feel-nya. Maka dia tahu bagian mana yang dirilis. Healernya melarikan diri. Ulang lagi.